Halo Rangers, welcome back to Inside Unan. Nah, kembali lagi nih sama kita di podcast Bakti. Ya. Nah, di episode kali ini kita lagi ada di Fakultas Teknologi Informasi. Untuk kalian yang kepo-kepo nih soal komputer, coding-mengcoding, boleh dipantengin sampai habis ya. Nah, kali ini teman-teman bersama saya yaitu Rinda dan juga Aku Resya. Nah, kami saat ini udah bersama narasumber kece-kece kita nih dari FTI. Boleh dong kenalin kakak abang. Halo Rangers, kenalin nama aku Asyira Prasewi, bisa panggil Syira. Aku dari Sistem Informasi Angkatan 24. Halo Rangers, nama aku Ihsan Yusfadika, bisa dipanggil Ihsan dari jurusan Sistem Informasi Angkatan 2023. Wis, dari Sistem Informasi nih kedua-duanya ya. Mungkin boleh nih dijelasin di FTI itu ada jurusan apa aja sih? Mungkin buat teman-teman yang masih kepo, apa aja sih yang ada di FTI? Apakah sistem informasi aja atau ada yang lain? Iya. Ya, nah, untuk DFT itu di sini kami ada 3 jurusan. Pertama itu ada Sistem Informasi, teknik komputer sama informatika. Ya. Dari ketiga jurusan ini, apa sih yang membedain dari antara jurusan antara itu? Soalnya kan kayaknya masih mirip-mirip tuh ya, masih mengcoding-coding juga ya. Boleh dijelasin? Baik, jadi untuk yang pertama untuk Sistem Informasi, biasanya itu tuh kayak yang ngerjain software tapi di bawah sebuah perusahaan gitu. Terus kalau untuk teknik komputer lebih ke hardware, dia juga bisa untuk membuat perangkat kerasnya gitu. Tapi di bidang IT. Terus untuk informatika sendiri, dia tuh yang nyediain software buat sistem informasi gitu. Oh gitu ya, berarti kalau SI ini Kayak penerapan dari software dari yang dibuat sama informatika. informatika. Oh, gitu. Kalau boleh tahu nih, kalian itu masuk FTI lewat jalur apa sih? Kalau aku maksudnya lewat jalur mandiri. Kalau aku dari jalur SNBT. SNBT. Jangan diri dari SNBT. Terus kalau boleh tahu juga nih, kan kalian ngambil FTI ini itu emang pilihan pertama atau emang ada pilihan keduanya atau gimana sih teman-teman, kenapa ngambil FTI gitu? Oke, kalau aku sih FT ini merupakan pilihan utama sih, soalnya kan itu juga diskusi dulu sama orang tua. Dan juga ketika SMA itu juga cukup bingung tuh. Soalnya kan juga sempat tanya sama teman-teman, ada yang milih ke fakultas lain, sedangkan kan aku tuh dapat informasi nih kalau misalnya mau nggak jurusan atau fakultas yang sekiranya berhubungan sama teknologi nih. Nah, disitulah aku tahu nih, cari-cari kan, search gitu kayak apa sih fakultas yang ada di terutama di UNAN yang berhubungan sama teknologi informasi. Nah, ketemulah FTI. Karena ini juga fun fact juga nih, aku juga milih FTI itu karena ingin gak ketemu gitu sama 3 mapel saintek waktu waktu di SMA, contohnya kayak biologi, kimia, sama fisika gitu. Makanya milih FTI. Oh, karena nggak mau bersentuhan dengan 3 tidak ingin pelajaran ketemu. itu ya? Iya. Berarti di FTI nggak ada menyinggung soal fisika, kimia, biologi itu sama sekali nggak ada? Sebenarnya ada sih, cuman itu di jurusan sebelah gitu, jurusan tetangga dari FTI. Oh, di FTI-nya. Iya. Oh, gitu. Kalau dari aku sendiri? Kalau dari aku sendiri, sejujurnya dari jurusan aku itu tuh pilihan kedua sih, karena pilihan pertama aku tuh di kedokteran. Jadi jauh melenceng banget ya. Iya. Aku juga milih masuk di FTI itu karena rekomendasi dari orang tua sih. Nah, jadi kayak ditanyain kalau bisa tuh masuknya yang IT aja deh. Jadi aku telusuri di UNAN tuh ada nggak yang IT gitu. Terus akhirnya aku memilih dari ketiga jurusan itu salah satunya. Mungkin nih aku mau sedikit bertanya kayak sebenarnya kalau masuk FTI itu harus paham coding nggak sih dari awal, atau kalian dari awal belum paham tapi sama kuliahan kalian makin paham, atau emang udah paham dari awal? Kalau aku sih tibanya aku mulai dari nol gitu, soalnya kan agak cukup sebenarnya udah dapat gambaran gitu kan. Kalau masuk FT ini bakalan kedepannya tuh ketemu sama yang namanya IT, terus kayak
perangkat-perangkat keras dan lunak gitu kan, dan juga perkodingan. Nah, kalau aku sih sebelum masuk tuh emang nggak ada sama sekali gitu kayak mengetahui tentang minimal kayak dasar-dasar dari perkodingan. Aku mulai belajar itu ketika mulai dari semester 1. Nah, di situ mulai banget dari nol. Dengan seiringnya berjalannya waktu dan juga adanya matkul-matkul yang masuk nih setiap semesternya. Nah, di situ aku mulai belajar tentang ransur-ransur, belajar tentang dunia perkodingan gitu. Berarti nggak mesti harus dari awal udah paham gitu ya dasar-dasarnya, atau kayak pas masuk itu kayak kita diajarin dari nol juga gitu. Ya, dari nol juga. Berarti nggak perlu khawatir ya kalau misalnya Masuk masuk FTI tapi kayak coding. belum ngerti coding nih sama sekali gitu. Oke. Nah, ini menyangkut tentang tadi yang project-project itu kan teman-teman. Nah, kalau misalnya itu kan buat project itu kan per kelompok atau sendiri. Nah, itu misalnya pas di coding itu emang mentok kayak udah nyari kemana-mana itu tetap ini salah juga, ini salah gitu. Padahal kita udah nyari kemana-mana kan. Itu dari teman-teman gimana sih solusinya ataupun gimana biar kayak dapat ternyata di sini salahnya gitu. Yang emang kita nggak tahu ya gimananya gitu. Gitu teman-teman. Kalau dari aku sih, kalau memang udah bentuk nih gimana error codingannya, biasanya aku situ minta bantuan sama AI. Contohnya kan ChatGPT. Nah, di situ kan hasil ChatGPT itu kan juga nggak 100% benar gitu kan, masih ada mungkin yang nggak sesuai sama apa yang kita inginkan dari hasil codingannya. Nah, di situ kadang kami juga ngerjain bareng tuh sama teman-teman lain kayak bikin kelompok baru. Nah, di situ kami bahas apakah codingan ini udah sesuai belum sama tugas yang diberikan atau masih ada letak-letak error. Dan juga kami juga minta bantuan nih atau bertanya sama kating-kating, dan alhamdulillah katingnya juga welcome gitu. Kayak juga bertanya. Saling ngebantu ya, berarti nggak totok dari AI terus di copy gitu. Iya. Diolah dulu berarti. Diolah dulu. Kalau dari Syira gimana yang baru masuk tuh baru? Iya, gimana rasanya menjadi Ya, pagi dapat project yang langsung Kalau dari aku sendiri tuh pernah sih ada error, cuma emang aku minta bantuan gitu ke teman. Nanti dari teman dia yang bantu tolong nyariin ke AI-nya gitu. Nanti dia nggak analisis udah betul atau enggaknya gitu. Berarti AI tetap diperlukan ya. diperlukan, tapi jangan mentok-mentok AI disalin semua ya. Ya itu ada manfaatnya juga ya ternyata. Kayak mungkin selanjutnya kalau misalnya apa sih rasanya kalian pas baru masuk FTI terus kalian kayak ternyata FTI itu gini ya, ternyata FTI itu gitu ya. Nah itu kayak ada perasaan kayak gitu nggak? Nah itu kayak mana? Ekspektasi realita gitu. Kalau aku ada sih kayak awalnya tuh kayak ada sebagian dari FT ini yang aku di luar ekspektasi aku gitu kan, sehingga kayak baru masuk tuh FT ini lebih dari itu ya. Apa tuh? Di luar ekspektasi berarti. Di luar ekspektasi. Aku kalau tahunya kayak seputar IT doang nih, kayak pengetahuan kita tentang ilmu teknologi. Nah, ternyata FT lebih dari itu. Bagaimana kita mengenal sistem ataupun software itu dari sampai ke inti-intinya gitu. Di situ aku kayak wow, ternyata FT sebagus itu ternyata. Kalau dari aku juga sama sih, karena kan yang aku lihat dan aku baca-baca tuh kayak yang umum-umumnya aja. Jadi pas setelah jalan itu aku kayak ternyata sekomplit itu ya gitu, sampai ke dalam-dalam banget gitu. Kalau dari jurusan kalian sendiri nih, di sistem informasi kan kalian belajarnya mengenai coding-coding juga ya. Tapi di sisi itu kalian ada belajar hal lain juga nggak sih? Ada campuran kayak misalnya manajemen atau misalnya kita nggak tahu kalian belajar statistika gitu. Kalau untuk sistem informasi sendiri ada sih, karena ini juga dengar dari cita dosen sama pengatur dari cutting ya. Soalnya dari sistem informasi ini juga kita tidak hanya belajar tentang codingan gitu kan, tentang tidak hanya IT, namun kita di sini juga belajar manajemen, terutama manajemen bisnis. Nah, itu bagian manajemen inilah yang membentuk kita, memberi kita ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara kita mengkomunikasikan tentang IT yang telah kita ketahui untuk berhubungan atau bekerjasama dengan perusahaan yang kita tuju gitu. Soalnya kan sistem informasi ini biasanya kita berkaitan terus nih untuk kerjanya itu bareng dengan perusahaan yang bersangkutan gitu. Berarti SI ini ada menyangkut ke sosum juga ya? Ya, ada. Bahas perekonomian gitu.
Nah, kalau dari kalian nih sebagai mahasiswa FTI, dari sibuk ngoding, project segala macam, tapi kalian masih bisa nggak sih membagi waktu dengan mengasah soft skill kalian di luar kuliahan gitu? Jujur kalau kayak gitu masih bisa banget gitu Kak, karena kayak kan kita juga kerjanya kalau untuk setiap matkul tuh lumayan banyaknya yang berkelompok. Jadi kalau untuk manage waktu untuk ikut organisasi, UKM segala macam tuh masih bisa banget. Masih bisa membagi waktunya Masih ya. bisa. Kalau untuk Ihsan udah semester 4 nih. Iya. Kalau menurut aku sih masih sama ya. Berhubung kan nih semester 4 nih. Dan juga kalau kita sama-sama kita tahu kan, kalau semester tuh semakin lama semakin naik tuh kan, susah. kesibukan akademik Makin gitu. nambah ya. Nah, di situ sebenarnya kita juga bisa sih kayak menyempatkan kita ikut untuk pengembangan soft skill, contoh kayak di organisasi tingkat fakultas atau tingkat unan, terus di kepanitiaan juga bisa. Itu kembali lagi ke bagaimana cara kita menyempatkan dan juga membagi waktu antara kuliah sama juga organisasi. Karena juga organisasi kan dibutuhkan nih. Iya. Di sistem formasi itu, terutama di SI itu kan kita juga butuh namanya skill komunikasi. Nah, langsung mengasah skill dari kepanitiaan, organisasi ya. Lagi kalau misalnya kita udah kerja mah itu Iya, itu diperlukan banget tuh. diperlukan banget. Nah, tadi kita udah menyinggung banyak banget nih tentang FTI. Nah, kalau boleh tahu nih Rinda, menurut teman-teman, kalau FTI, dunia perkuliahan FTI ini kalau misalkan dibawakan ke perfilman, nah itu masuknya itu Ke genre apa atau misalnya film apa sih yang mendeskripsikan gitu? Ya, kalau menurut aku sih lebih ke film action sih sebenarnya. Action. Ya, karena kan action ini tapi yang berhubungan sama hacker. Oh, Kayak, iya. Identitas dari mungkin FBI atau dari polisi. Nah, karena aku juga sering nengok nih film-film IT ini, kebanyakan aku nengoknya di film-film barat, Oh iya ya. Banyak kan kayak hacker gitu ya. programmer juga. Nah, nggak terasa nih udah di penghujung podcast. Aduh, sayang banget. Tapi sebelum itu, mungkin boleh nih narasumber kasih 3 kata spesial untuk maba. Maba FTI. Calon-calon Oke. maba FTI. 3 kata spesial kami buat maba nih. Yang pertama ada coding, yang kedua IT, dan terakhir ada project. Wis. 3 kata berat ya guys. Berat banget. Apa nih? Tapi ada katanya? IT, coding, dan project. Yes. Nah, tapi itu memang harus dipersiapkan karena FTI ini gacor banget. Gacor banget. Iya. Nah, gacor banget guys. Nah, Gacor banget. dengan 3 kata tadi guys, nah berakhirlah podcast kita kali ini. Dan semoga yang podcast kali ini bermanfaat dan ditunggu di podcast selanjutnya. Dadah.